Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu gerak lurus? Saya, Coba, Dino. gerak lurus adalah gerak yang lurus, tidak bengkok. Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Jadi memang betul ya, tapi perlu diluruskan lagi bahwa gerak lurus itu adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, gitu, tidak bengkok seperti yang dikatakan teman kalian. Jadi pada pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pelajaran. Yang pertama yaitu kalian bisa menyebutkan pengertian dari besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pengertian dari perpindahan, posisi, dan jarak. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan pengertian dari kecepatan, kemudian percepatan, dan kelajuan. Yang keempat, kalian bisa mengklasifikasi besaran-besaran dalam gerak lurus. Oke, kita mulai. Gerak lurus. Gerak lurus. Nah, secara umum dalam gerak lurus itu terdapat 2 jenis besaran. Yang pertama itu besaran skalar. Dan yang kedua ada namanya besaran vektor. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Besaran skalar. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Nah, dalam gerak lurus itu yang termasuk dalam besaran skalar yaitu jarak. Kemudian kelajuan. Itu yang termasuk dalam besaran skalar. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, dalam gerak lurus yang termasuk dalam besaran vektor yaitu perpindahan, kemudian kecepatan dan percepatan. Oke. Jadi ini ya pembagian klasifikasi dari besaran dalam gerak lurus. Kemudian coba perhatikan Pino. Ya. Bisa diulangi pengertian apa itu pengertian dari besaran skalar? Skalar adalah jarak atau jarak. Nah, jadi perhatikan ya, perhatikan Bapak. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi dalam gerak lurus yang termasuk dalam besaran skalar itu adalah jarak dan kelajuan. Itu yang termasuk dalam besaran skalar. Kemudian besaran vektor. Besaran vektor. Coba ulangi besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Vektor. Oh, jadi begini ya. Tolong perhatikan makanya. Jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dalam gerak lurus itu yang termasuk dalam besaran vektor adalah perpindahan, kemudian kecepatan dan percepatan. Jadi perhatikan. Nah, sudah dimengerti? Sudah. Oke. Kita bahas satu persatu. Oh ya, mohon maaf ya, yang termasuk dalam vektor juga ada namanya posisi. Nah, kita bahas satu persatu ya dari besaran dalam gerak lurus ini. Bisa dihapus ya? Udah ditulis? Udah. Nah, oke.
Di otak saya sudah ditulis. Oke. Mohon ditulis ya. Jangan hanya nulis di otak. Tulis mana bukunya? Ambil bukunya. Udah ditulis di sini. Tuh, ambil bukunya. Kalau bapak hukum. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada namanya posisi. 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 Pos. Ada yang pernah mendengar apa itu posisi? Ada? Pernah mendengar Posisi. posisi? Saya. Apa itu posisi? Suatu tempat. Suatu tempat. Tepuk tangan buat teman kalian. Walaupun salah ya. Jadi Maaf Pak. posisi itu adalah letak suatu benda. Letak suatu benda pada titik acuan tertentu. Jadi misalkan di sini ada titik acuannya 0 ya. 0 misalnya. Ini utara, ini barat. Kemudian letak suatu benda misalkan di sini. Ini itu 2 meter. Maka bisa kita sebut posisi suatu benda ini adalah 2 meter di sebelah barat. Sebelah barat. Jadi harus ada keterangan arah ya, dari posisi ini. Sehingga posisi ini atau besaran posisi ini diklasifikasi ke dalam besaran vektor. Nah, kemudian coba saya kasih soal kepada Tino ya. Tino, bisa dimengerti ini tadi 2 meter posisi suatu benda bisa dimengerti? Ini kan benda ya, benda letaknya di sini. Ini kan arah utara, ini barat. Nah, maka bisa dikatakan posisi suatu benda itu adalah 2 meter di sebelah barat. Nah, misalkan di sini utara, ini barat ya, ini 4 meter. Ini bendanya ya, ini 4 meter. Maka bisa dikatakan posisi benda ini adalah 4 meter di sebelah barat. Di sebelah barat. Ya, Pak. Tepuk tangan buat teman kalian. Mungkin yang lain ya bisa apa namanya? Perhatikan. Oke, saya rasa sudah dimengerti ya. Bapak hapus. Yang kedua ada namanya jarak. Lambangnya delta X. Nah, jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Misalkan ini bola bergerak dengan lintasan ini. Ini posisi awal ya, ini posisi akhir. Maka yang disebut dengan jarak adalah ini lintasan ini. Ini jarak ya. Ini misalkan 5 meter, maka jaraknya adalah 5 meter. Misalkan sini lagi mobil misal bergerak ke bawah Dengan jarak 10 meter. Nah, ini misalkan berapa? 10 meter misalkan. Maka jaraknya adalah ini ya. Ini sebesar 10 meter. Coba ini berapa? Maju. Coba maju. Ngapain? Nah, ini posisi awal bola, ini posisi akhir. Mana yang disebut dengan jarak? Coba. Gambarkan lintasannya. Di sini? Mana yang disebut dengan jarak? Pertebalkan lintasannya.
Ini ada. Kasih keterangan. Oke. Nah, jadi benar ya bahwa ini lintasan yang ini adalah jarak dari suatu benda. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga ada namanya perpindahan. Namanya S. Ada yang pernah mendengar apa itu perpindahan? Perpindahan. Ada yang pernah dengar? Pernah? Pernah. Belum ada istilah. Pernah. Manfaatnya? Ya, pernah dengar saya. Belum mengetahui pengertiannya ya. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda. Perubahan posisi suatu benda yang bergerak. Jadi acuannya itu adalah titik awal dan titik akhir. Misalkan nih bola ya bergerak sini lintasan ini, kemudian berhenti di sini. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Maka yang disebut dengan perpindahan, adalah ini kita tinggal tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini disebut dengan perpindahan. Nah, bedanya sudah jelas ya, sangat jelas. Kalau ini disebut dengan jarak. Ini disebut dengan jarak, ya kan? Jarak. Ya. Sedangkan ini disebut dengan perpindahan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Nah, satuan dari perpindahan itu sama ya, meter, karena ini menyangkut besaran panjang gitu. Meter atau sentimeter. Kemudian selanjutnya yang keempat ada namanya kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah posisi atau perubahan posisi pada perubahan posisi benda pada selang waktu tertentu. Nah, jadi lambangnya adalah P. Perubahan posisi berarti S ya, terhadap selang waktu tertentu berarti T. Jadi ini rumus dari kecepatan. Coba perhatikan ya. Ini apa nih? Lampu ini. Volume. Nah, makanya perhatikan ya. P ini adalah kecepatan. Sedangkan S ini adalah apa tadi? Perpindahan. Nah, sedangkan T ini adalah T ini adalah jarak waktu. Jadi perhatikan ya, jangan main besi berani. Bisa dipahami nih. Bisa. Ini P ini adalah kecepatan. S ini perpindahan. Nah, T ini Jarak. T ini adalah Waktu. Nah, jadi definisi dari kecepatan itu sendiri adalah perubahan posisi benda atau perpindahan itu sendiri dibagi dengan waktu T. Ingat? Bisa dimengerti jadinya. Bisa. Pak. Ngomel dan magnet. Jangan main gitu kan? Jangan. Saya hukum nanti. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kelajuan. Namanya P, namanya tapi ada garisnya. Nah, kelajuan itu sendiri adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak pada selang waktu tertentu. Jadi rumusnya adalah delta X ya, karena panjang lintasan per waktu. Nah, ini panjang lintasan ini kan sama dengan jarak ya, jadi satuannya meter. Ini adalah waktu ya, T itu adalah waktu. Itu satuannya second. Jadi satuan dari kelajuan itu sendiri adalah meter per second. Sama seperti kecepatan ya. Mohon maaf tadi Bapak lupa memberitahukan bahwa
satuan dari kecepatan itu adalah meter per second, karena rumusnya adalah S per T. S itu adalah perpindahan, T tadi kan waktu ya. Mohon diperhatikan, Oke, Pak. ini T waktu. Jadi sama satunya, meter per second. Nah, apa bedanya? Tahu bedanya apa? Oh, belum. Jadi perhatikan ya, tolong perhatikan. Memang kelajuan ini ya mirip ya, tapi tidak sama. Nah, bedanya di sini. Kelajuan itu menggunakan delta X. Delta X ini jarak, sedangkan kecepatan menggunakan perpindahan atau S. Jadi kecepatan itu adalah besaran vektor, sedangkan kelajuan itu adalah besaran skalar. Kelar. Nah, itu bedanya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, Cukup. lanjut ya. Cukup. Oke, lanjut ya. Wah, ini. Tinggal satu ya, belum cukup. Tinggal satu besaran. Nah, besaran selanjutnya yang Pak, keenam. permisi, itu main HP. Oke, Pina, tolong jangan main api dulu. Jangan main api dulu ya. Yang keenam namanya percepatan. Percepatan. Lambangnya itu adalah A ya. A kecil. Nah, percepatan itu sendiri adalah apa namanya? Besar kecepatan pada selang waktu tertentu. Jadi A itu sama dengan P besar kecepatan plus T. Itu rumusnya ya. A ini apa tadi? A. Percepatan. Bagus, hebat ya Pina. Bagus. Pina, T ini apa tadi? Pina? Hah? Coba jangan main HP ya. Tolong kalau besok-besok jangan main HP. Tolong ditaruh di tasnya HP. Hah? Tolong ditaruh HP-nya di tas. Tas sembi. Oke ya, lanjut. T ini tadi kecepatan. Kecepatan. Sedangkan T ini adalah waktu. Waktu. Oke. Jadi satuan dari kecepatan ini bisa dicari ya lewat substitusi. Nah, ini P ini kan tadi meter per second ya. Sedangkan T ini tadi second. Berarti meter per second dibagi second sama dengan meter per second kuadrat. Ini satuan dari percepatan. Jadi percepatan ini termasuk ke dalam besaran vektor atau skalar? Vektor. Oke, hebat ya. Nah, oke, saya rasa cukup ya untuk materinya. Lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Nggak ada. Udah mengerti? Udah. Oke, selanjutnya Bapak kasih tugas. Dikerjakan secara mandiri ya. Ya. Nah, baik, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit. Baik.
udah jadi. Udah jadi. Oke. Yang udah jadi silakan maju ke depan ya. Boleh bawa buku ya? Boleh. Yang lain gimana? Udah jadi? Oh, belum ya kayaknya. Silakan lihat ke depan ya. Kalau belum, silakan lihat temannya. Nanti diperbaiki jawabannya. Nah, kita lihat jawaban teman-teman kalian. Teman-teman kalian. 4 meter di sebelah barat. Nomor 1 ya. Kita lihat dulu di sini posisi benda 4 meter ya. Betul. Ini barat, sana barat, atas utara, berarti posisi dari benda itu adalah 4 meter di sebelah barat. Betul ini nomor 1. Nah, nomor 2 kita lihat jawaban dari teman kalian. Jarak perpindahannya 2 meter. Betul ya. Jaraknya 10 meter, betul. Nah, jadi saya rasa sudah benar ya jawaban dari Pino. Tepuk tangan buat Pino. Hebat. Yang lain silakan yang udah jadi nanti kumpulkan ya. Kumpulkan punyamu juga Pino. Udah. Yang belum nanti silakan belajar di temannya ya yang sudah jadi. Baik, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai jenis-jenis gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi silakan dipelajari ya. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.